Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan karena saat ini sehat adalah yang utama. Setelah pada bahasan sebelumnya, kita membahas tentang pembuatan objek-objek tiga dimensi berbentuk box dan silinder. Kali ini kita akan belajar membuat objek-objek tiga dimensi berbentuk piramida, kerucut, bola, torus, dan bentuk bebas. Untuk pembuatan objek-objek tiga dimensi, pada workspace, pilihan workspace di atas, Anda bisa aktifkan 3D Basic atau juga bisa 3D Modeling. Kita pilih 3D Basic. Ini adalah tampilan 3D Basic, tampilan interface 3D Basic. Di sebelah kiri ada box. Ini adalah tool yang sudah kita pakai kemarin, box. Oke. Ini untuk membuat objek tiga dimensi berbentuk balok, box, kemudian silinder, kemarin sudah kita bahas. Nah, kali ini kita akan belajar membuat berbentuk cone, sphere, kemudian piramid, wedge, kemudian torus, dan polyzoid. Cone, ya. Cone atau kerucut untuk proses pembuatannya. Sebelumnya Anda bisa aktifkan dulu tampilannya. Tampilannya bisa di set ke SV isometrik. Di sebelah kiri atas ini ada menu untuk mengatur tampilan, ada top, bottom, left, right, front, back, dan SV isometrik. Pada bahasan sebelumnya sudah kita bahas tentang mode tampilan ini, dan di sebelah kanannya ini adalah untuk mengatur tampilan kulitnya. Ya, kita aktifkan SV isometrik, kemudian kita pilih cone. Kita pilih cone. Nah, untuk membuat sebuah kerucut, pertama kita letakkan titik awal dari pembuatan, kemudian kita tentukan radiusnya. Contoh misalkan ini radius atau jari-jarinya adalah 200. Oke, di enter. Kemudian specific height, ya, kita tentukan tinggi dari kerucutnya. Misalkan tingginya adalah 300. Ya. Ya. Sekarang sudah ada sebuah kerucut dengan jari-jari 100, kemudian tingginya 300. Untuk pengubahan ukuran, Anda bisa tarik. Contoh misalkan di sini, Anda akan rubah ini menjadi 400. Ya. Nah. Kemudian untuk toolbar yang lain adalah bentuk sphere atau bola. Caranya cukup mudah. Anda tinggal tentukan titik center point-nya, titik pusat dari bolanya. Kemudian berikutnya adalah menentukan jari-jarinya atau radius
tekan contoh misalkan 250, kemudian di enter. Nah, ini sudah ada bola dengan diameter 400. Tadi radiusnya adalah 200. Tool berikutnya adalah piramid. Kita tentukan juga pertama adalah titik pusatnya, titik awal menggambar, kemudian Anda tentukan sisi dari piramid, contoh 300, kemudian kita tarik ke atas, tingginya contoh 500. Ya, sekarang kita sudah mendapatkan sebuah piramid dengan panjang sisi bawah itu adalah 300 dan tingginya adalah 500. Berikutnya adalah width. Ini untuk proses pembuatannya. Contoh misalkan seperti ini. Oke. Kita tentukan contoh ukurannya adalah 400,200. Di enter. Oke, 400. Jadi ini panjangnya 400, lebarnya 200 dan tingginya 500. Ya, ini width dengan panjang ini 400, sini 200 dan tingginya 500. Berikutnya adalah torus. Torus itu adalah objek berbentuk cincin atau donat. Untuk proses pembuatannya, kita klik torus, kemudian kita tentukan titik awal pembuatan gambar. Kita tentukan radius lingkaran luar. Contoh radiusnya adalah 500. Kemudian berikutnya adalah radius dari torusnya. Contoh radiusnya adalah 100. Ya. Jadi ini sudah ada sebuah torus atau bentuk cincin dengan diameter lingkaran luar adalah 500 dan radius lingkaran luar adalah 500 dan radius dalamnya, radius cincinnya di dalam ini, bulatan sisi ini adalah 100. Kemudian di sebelah kanan ini adalah fasilitas untuk pembuatan objek 3 dimensi yang dikembangkan dari objek 2 dimensi. Extrude pada bahasan sebelumnya ini sudah kita bahas. Extrude, jadi ini digunakan untuk membuat objek 3 dimensi dari objek 2 dimensi. Saya ulas kembali. Contoh, ini saya rubah tampilannya menjadi tampilan top. Contoh, kita akan membuat sebuah garis polyline. Ya, ini sudah ada objek 2 dimensi berbentuk seperti ini. Kemudian ini akan kita rubah menjadi objek 3 dimensi menggunakan extrude. Kita rubah tampilannya menjadi SW isometrik. Caranya
kita tinggal klik objeknya, kemudian kita klik extrude. Nah, seperti ini. Kita tinggal menentukan tinggi dari extrude. Contoh tingginya adalah 300. Ya. Jadi extrude itu digunakan untuk membuat gambar 3 dimensi dari objek 2 dimensi. Fasilitas berikutnya adalah revolve di sebelah kanan extrude. Revolve ini digunakan untuk membuat objek 3 dimensi berbentuk lebih kompleks. Ini contoh di samping ini adalah objek yang dibentuk menggunakan fitur revolve. Contoh ini tampilannya saya rubah menjadi tampilan depan atau front. Jadi susunan objek-objek ini kalau kita lihat dari tampilan depan akan nampak seperti ini. Saya akan membuat sebuah objek 2 dimensi menggunakan polyline. Kita gambar. Oke, contoh ini bentuknya seperti ini. Silakan nanti Anda bisa berkreasi menggunakan bentuk-bentuk lain yang lebih kompleks. Ya, ini sudah ada objek berbentuk seperti ini, objek 2 dimensi. Ini kita klik, kemudian kita ketikkan revolve. Kita klik, kemudian ketikkan revolve. Kita tentukan titik awal dari revolve, contoh misalkan di sini, kemudian titik akhirnya adalah ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menentukan angle of revolution, contoh ini akan kita bentuk menjadi bulat, maka angle-nya adalah 360 derajat. Ya. Nah, kita coba tampilkan dalam tampilan SV isometrik. Ya, jadi ini adalah objek 3 dimensi hasil pengembangan dari objek 2 dimensi menggunakan fitur revolve. Ya. Oke. Saya ulang untuk yang revolve. Jadi langkahnya adalah Anda membuat objek 2 dimensi. Anda bisa aktifkan mode drafting, kemudian contoh di sini saya akan menggunakan polyline.
Kemudian langkahnya adalah Anda seleksi, kita seleksi garisnya, kemudian ketikkan revolve ke, Anda tentukan titik tengahnya. Titik tengah tidak harus di ujung ini, bisa saja misalkan dimulai dari sini, kemudian ke sini, maka nanti yang dihasilkan adalah ini akan berlubang. Specific angle of revolution kita ketikkan, contoh misalkan hanya 270 ya, kita tampilkan SV isometrik. Oke, tampilan SV isometrik ya, jadinya seperti ini ya. Jadi ini bentuknya tidak utuh, ini terpotong 270 derajat ya bentuknya. Kita lihat ya, ini tampilannya. Oke, demikianlah proses pembuatan objek-objek 3 dimensi. Silakan nanti Anda coba beberapa langkah di atas. Anda coba untuk membuat kerucut, membuat piramida, membuat bola, membuat torus atau donat, kemudian juga membuat objek 3 dimensi berbentuk bebas menggunakan fitur revolve, kemudian pembuatan objek 3 dimensi menggunakan fitur extrude. Selamat mencoba, selamat berkarya, tetap semangat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.